Bisa, Li? Nggak bisa. Bisa. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan mengenai barisan divergen sejati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santira, dan beserta 4 rekan saya ada Inayatul Ummah, ada Indah Fajar Pusma Ningrum, Nindi Elijah Putri, dan Anindya Kirana Putri Ningrum. Langsung saja pada pembahasannya yang akan dibahas oleh Anindya Kirana Putri. Ya, Anin, nggak apa-apa. Sekarang udah ada PPT-nya. Ditunggu sebentar ya, Aninnya masih kendala. Anin, apakah PPT-nya sudah terlihat, Nin? Nah, sudah. Maaf ya teman-teman, tadi ada jaringannya yang kurang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan definisi barisan divergen sejati. Menurut definisi 2.6.1, diberikan barisan bilangan Xn sama dengan tak hingga jika untuk setiap alfa bilangan real terdapat K alfa bilangan asli sedemikian hingga jika N lebih dari sama dengan K alfa, maka Xn lebih dari alfa. Yang kedua, barisan Xn dikatakan mendekati minus tak hingga ditulis limit Xn sama dengan minus tak hingga jika untuk setiap beta bilangan real terdapat K beta bilangan asli sedemikian hingga jika N lebih dari sama dengan K beta, maka Xn kurang dari beta. Kemudian barisan Xn dikatakan divergen proper, tepat atau tegas jika limit Xn sama dengan tak hingga atau limit Xn sama dengan minus tak hingga. Cukup? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nindi Elijah Putri. Ya, sebelumnya suara saya terdengar tidak? Terdengar, Nin? Ya, di sini ada contohnya ya. Yang pertama ada limit N sama dengan tak hingga. Buktinya yaitu kita ambil alfa itu bilangan real, maka menurut sifat Archimedes itu terdapat K alfa itu bilangan asli. Sedemikian sehingga K alfa itu lebih dari alfa. Nah, jadi jika Xn sama dengan N itu lebih besar dari atau sama dengan K alfa, maka N-nya itu lebih besar dari alfa. Nah, ini berarti limit N sama dengan tak hingga. Selanjutnya ada contoh yang kedua.
Di sini jika C lebih besar dari 1, maka limit C pangkat N sama dengan tak hingga. Buktinya, misal C sama dengan 1 plus B dan B lebih besar dari 0. Andaikan kita ambil alfanya itu anggota bilangan real, pilih K alfa lebih besar dari alfa per B. Sehingga jika N lebih besar dari atau sama dengan K alfa, maka C pangkat N itu sama dengan 1 ditambah B pangkat N lebih besar dari 1 ditambah N dikali B. Nah, lebih besar dari 1 ditambah N itu kan lebih besar dari atau sama dengan K alfa, terus dikali B, ditambah karena K alfanya itu lebih besar dari alfa per B, jadi kita ubah di sini K alfanya. Nilainya jadi lebih besar dari 1 ditambah alfa per B dikali B. Nah, B-nya bisa saling coret. Jadi, sama dengan 1 plus alfa lebih besar dari alfa. Nah, ini membuktikan bahwa limit C pangkat N itu sama dengan tak hingga. Cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Fajar Kusmaringrom. Dipersilakan. Ya, maaf sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inayatul Umah. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu ada teorema. Barisan bilangan real monoton merupakan barisan divergen murni jika dan hanya jika barisannya tidak terbatas. Yang A, jika xn barisan naik tak terbatas, maka limit xn sama dengan tak hingga. Yang B, jika xn barisan turun tak terbatas, maka limit xn sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya yaitu ada pembuktiannya. Yang A, ambil sembarang alfa lebih dari 0, karena xn tidak terbatas di atas, maka terdapat m anggota bilangan asli sedemikian sehingga xm lebih dari alfa. Karena xn monoton naik, maka untuk setiap n lebih besar dari sama dengan m, berlaku xn lebih besar dari sama dengan xm, lebih besar dari alfa, jadi, limit xn sama dengan tak hingga. Yang B, ambil sebarang beta kurang dari 0. Karena xn tidak terbatas di bawah, maka terdapat K anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga xk kurang dari beta. Karena xn monoton turun, maka untuk setiap n lebih dari sama dengan K, berlaku xn kurang dari sama dengan xk kurang dari beta. Jadi, limit xn sama dengan negatif tak hingga. Cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah Fajar Puspaningrum. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya itu adalah teorema 3.6.4, di mana misalkan X persamaannya kurang dari atau sama dengan YN untuk setiap N itu anggota bilangan natural. Nah, A itu jika lim XN itu sama dengan tidak terhingga, maka lim YN itu juga tidak terhingga. Dan yang B, jika lim XN sama dengan minus tidak terhingga, maka lim YN sama dengan minus tidak terhingga. Next. Nah, yang ketiga yaitu lim xn sama dengan infinite atau tidak terhingga, maka lim yn adalah tidak terhingga. Jika diberikan A anggota bilangan real, maka terdapat sebuah bilangan natural, yaitu sebuah K alfa. Sehingga jika N itu lebih dari atau sama dengan K alfa, maka A kurang dari alfa kurang dari XN. Dan itu dapat dilihat dari persamaan yang tadi, yaitu
XN kurang dari atau sama dengan YN. Nah, pernyataan tersebut memenuhi A kurang dari YN untuk setiap N lebih dari atau sama dengan K alfa. Karena alfa sembarang, hal tersebut itu bersesuaian dengan lim YN sama dengan tidak terhingga. Nah, bukti yang B itu juga hampir sama, hanya bedanya ia merupakan minus tak terhingga. Next. Nah, ini adalah sebuah catatan untuk teorema 3.6.4, di mana teorema tersebut akan tetap benar jika kondisi yang pertama itu benar. Nah, jika terdapat M anggota bilangan natural sehingga XN itu kurang dari atau sama dengan YN untuk setiap N lebih dari atau sama dengan M. Nah, jika kondisi pertama itu pada teorema tersebut memiliki lim YN sama dengan tidak terhingga, maka lim XN itu sama dengan tidak terhingga tapi tidak berlaku. Demikian pula jika kondisi pertama berlaku dan jika lim XN sama dengan negatif tak terhingga, maka lim YN tidak terhingga itu tidak berlaku. Dalam menggunakan teorema tersebut untuk menunjukkan bahwa barisan cenderung positif tak terhingga, masing-masing atau minus tak terhingga, kita perlu menunjukkan bahwa suku-suku barisan pada akhirnya lebih besar atau masing-masing itu kurang dari atau sama dengan yang sesuai dengan suku-suku barisan yang sesuai yang diketahui cenderung dengan tidak terhingga. Cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya teorema 3.6.5 yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Diberikan barisan bilangan real XN dan YN dan untuk sesuatu L anggota bilangan real, L lebih dari 0 diperoleh, lim XN dibagi dengan YN sama dengan L. Maka lim XN ini sama dengan tak terhingga. Jika dan hanya jika lim YN-nya itu positif tak terhingga. Nah, di sini ada buktinya di mana diketahui XN per YN sama dengan L, artinya terdapat K anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N-nya itu lebih dari atau sama dengan K berlaku, setengah L kurang dari XN per YN kurang dari 3/2L. Oleh karena itu, setengah L YN kurang dari XN kurang dari 3/2L YN untuk semua N-nya itu lebih dari sama dengan K, sehingga menggunakan teorema 2.6.4. Jadi teorema ini terbukti jika menggunakan teoremanya itu dibuktikan dengan menggunakan teorema 2.6.4. Dari Santira cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ingin ada yang menambahkan ataupun menanggapi? Dipersilahkan teman-teman. Cukup San dari saya. Dari saya juga sepertinya cukup. Oke, dari Indah bagaimana, Indah? Cukup. Oke, dari Anit. Cukup. Karena dari teman-teman yang lain cukup, jadi diskusi kali ini dicukupkan. Terima kasih teman-teman, semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.